Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi, yang mana kita membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tercantum dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai hadis yang ke-8. Insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-8 pada kesempatan kali ini. Yaitu hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti secara singkatnya dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah memelihara dariku. Memelihara apa? Dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tema hadis ini membahas tentang kehormatan darah seorang muslim dan hartanya, yang mana darah mereka, yaitu seorang muslim, darah al-muslimun, yaitu darah mereka dan harta mereka itu haram. Untuk apa? Untuk ditumpahkan dan untuk diambil. Makanya dari hadis ini kita bisa memetik tema hurmatu damil muslim wa malih, keharaman harta seorang muslim dan hartanya, pengharaman darah seorang muslim dan hartanya. Adapun masalah hukum hadisnya, hadis ini sudah jelas sekali, yang mana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Dan hadis ini muttafaqun alaih, sudah kesepakatan antara dua imam. Hadis ini adalah sahih dan sudah jelas kesahihannya. Adapun lafaz yang dicantumkan oleh pengarang kitab adalah diambil dari redaksinya dari Sahih Imam Bukhari.
biografi sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma kita telah membahasnya di hadis yang ketiga. Adapun mufradatnya kita bahas satu persatu dan secara mendetail. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintah. Siapa yang memerintahkan di sini? Yang memerintahkan adalah Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memerintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan syariat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara langsung ataupun melewati malaikat Jibril alaihi salam. An uqatila, untuk memerangi, yaitu berjihad, memerangi. Bukan artinya di sini adalah membunuh. Karena kalau memerangi dipimpin oleh seorang imam untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun membunuh, dan itu bukan maksud di hadis ini, itu tidak termasuk, karena kalau membunuh bisa dilakukan oleh siapa saja. An-nasa hatta untuk memerangi manusia, hatta sampai. Maksudnya apa? Sampai dia mengucapkan syahadat, kalimat syahadatain dan seterusnya. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Salat di sini maksudnya, saya terjemahkan sebelumnya, untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Salat di sini maksudnya adalah salat 5 waktu, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Zakat di sini maksudnya adalah zakat harta. Kalau kita lihat dalam hadis ini, kenapa disebutkan salat dan disebutkan pula zakat? Karena salat adalah ibadah tubuh manusia yang paling penting. Zakat adalah ibadah harta manusia yang paling penting. Oleh karenanya disebut di hadis ini. Dan bukan berarti bahwa selain zakat dan sholat itu tidak diperintahkan dalam Islam. Bahkan itu diperintahkan. Cuman disebutkan sholat dan zakat karena yang paling penting dalam ibadah manusia, seperti yang dijelaskan tadi. Yang lainnya itu juga penting. Contohnya seperti puasa Ramadan, berhaji seumur hidup. Itu juga kewajiban bagi seorang muslim. Dan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, larangan-larangan Allah dan Rasulnya, begitu pula diperintahkan, dimaksudkan dalam hadis ini. Insya Allah kita akan membahas di lafaz-lafaz hadis yang lainnya. Fa'idha fa'alu dhalika asamu, maka apabila mereka melakukan itu semua, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mendirikan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat harta, asomu. Asomu di sini artinya memelihara. Minni, dariku. Dima'ahum wa amwalahum. Apa yang mereka pelihara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak diperangi, yang dipelihara adalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka.
darah mereka, harta mereka terlindungi dalam Islam karena dia sudah menjadi seorang muslim. Begitulah agama Islam. Ketika seorang kafir masuk Islam, langsung hartanya terpelihara, darahnya juga terpelihara. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi kalau ada hak Islam yang membolehkan menumpahkan darah mereka atau mengambil harta mereka, maka dibolehkan dengan hak Islam, walaupun dia seorang muslim. Apa itu hak Islam? Seperti contohnya masalah darah manusia. Tidak boleh ditumpahkan darah manusia kecuali dengan hak Islam. Di antaranya ar-riddah, murtad. Dia keluar dari Islam, sudah masuk Islam, lalu murtad, itu dibolehkan untuk dibunuh dalam hadis-hadis yang lain. Dan begitu pula orang yang sudah menikah lalu dia berzina, itu pun dibolehkan hartanya untuk dirajam, dia dibunuh. Wal qisas, dan qisas itu juga dibolehkan. Misalkan seorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia itu dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Itulah hukum Islam. Jadi kalau ingin tidak dihalalkan darahnya di permasalahan ini, maka hindarilah meriddah, kemurtadan, hindarilah perzinaan setelah menikah, dan hindari pula membunuh manusia yang lain, muslim yang lain. Lalu ada juga yang hak Islam berhubungan dengan harta. Contohnya ada seseorang merusak harta orang lain dengan sengaja misalkan. Maka dalam hukum fikih, dalam hukum Islam, maka dia harus denda untuk apa? Diambil hartanya untuk membayar denda kerusakan tersebut. Itu dalam hukum Islam. Dan hal-hal yang lainnya yang mana tercantum dalam kitab fikih. Wa hisabuhum, dan hisab mereka, perhitungan mereka, rahasia hati mereka, hati nurani mereka, itu alallahi ta'ala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengetahui segala isi hati seseorang, apakah dia seorang kafir dalam hatinya, atau seorang munafik, atau yang lainnya. Apakah dia jujur dalam mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadatain, atau yang lainnya. Itu hanya Allah yang mengetahui. Makanya hisabuhum alallahi ta'ala, hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia berdusta dalam mengucapkan dua kalimat syahadat atau secara zahir, maka dia seorang munafik, dan Allah akan memasukkan dia ke tingkat yang paling dasar dalam neraka. Apabila dia jujur dalam melakukan syariat-syariat Islam, maka Allah akan memasukkannya ke surga di hari kiamat. Itulah hukum Islam secara zahir. Kalau masalah hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Dan saya tadi sudah singgung bahwa lafaz yang dinukil oleh pengarang adalah dari Sahih Imam Bukhari. Ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, maka lafaz dalam masalah ini, tentang bab ini, banyak sekali perbedaan. Saya sampai menulis sampai 4. Ada 4 lafaz. Jadi kalau kita lihat, yang pertama, ada hadis yang kita bahas adalah hadis Ibnu Umar. Ada hadis lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim
yang mana dinukil oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah. Kita pernah mendengar bahwa banyak suku-suku dan begitu pula ada sebagian mereka yang tidak mau membayar zakat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi suku-suku walaupun dia itu orang Islam tapi tidak mau membayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Saya akan perangi. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu memerangi manusia yang mereka mengucapkan la ilaha illallah? Padahal kata Ibnu Umar, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diperangi hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi di hadis ini cuman mengucapkan la ilaha illallah saja sudah aman darahnya dan aman hartanya. Itu dalam hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang kita baca tadi di hadis ini yang ke-8, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa tidak diperangi kecuali apabila dia telah melakukan 3 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat, dan yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat. Itu hadis yang kedua. Ada lagi hadis yang ketiga, yaitu hadis yang ada di Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak diperangi kecuali, ini dia, apabila mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, ada lagi, sholatnya seperti sholat kami. Yang ketiga, menghadap kiblat seperti menghadapnya kami, yaitu menghadap Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Wa dzabahu dzabihatana, dan menyembelih seperti sesembelihan kami. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi ada 4 perkara: mengucapkan la ilaha illallah, salat, menghadap kiblat, dan menyembelih seperti sembelihan kaum muslimin. Ada lagi hadis yang keempat, yaitu hadis Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu yang ada di Sahih Imam Muslim, bahwa ini lebih lengkap lagi. Tidak diperangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa bima ji'tu bihi, dan beriman pula kepada apa yang telah saya bawa, yaitu hukum-hukum syariat secara keseluruhan. Kalau kita lihat apakah perbedaan ini menjadikan permasalahan dalam hukum memerangi manusia, ternyata kalau kita lihat para ulama yang menafsirkan tentang hadis-hadis ini, diantaranya Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya A'lamul Hadis, yaitu Syarah Sahih Imam Bukhari, dia mengatakan bahwa perbedaan lafaz ini tidaklah bertentangan, akan tetapi bedanya hanya tertib saja, tertib turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah disampaikan pada umatnya. Lalu setelahnya itu disampaikan lagi, sampaikan lagi. Itu karena perbedaan waktu saja. Waktu dalam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Namun secara lafaz sama saja, tidak bertentangan. Cuman ada tambahan ketika waktunya telah berlalu, setelah atau kemudian. Jadi kalau kita lihat, pertama datang, kalau mengucapkan la ilaha illallah sudah aman darahnya dan hartanya. Ketika itu datang lagi sampai dia
melaksanakan mendirikan sholat atau dan menunaikan zakat dan seterusnya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi wajib seorang muslim untuk beriman, meyakini setiap syariat Islam. Maka dia beriman pada seluruh arkan-arkan yang ada dalam rukun iman, yang ada 6. Dan begitu pula dia meyakini bahwa seluruh syariat Islam, yaitu rukun-rukun Islam yang 5, itu wajib, hukumnya fardu untuk setiap muslim. Barang siapa yang mengingkari salah satunya, tidak beriman salah satunya secara terang-terangan, maka dia harus diperangi. Itu dia kesimpulan dari lafaz-lafaz yang ada di hadis ini, di bab yang kita bahas di bab ini, hadis ini. Lalu setelahnya kita akan membahas tentang faedah dan hukum yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, faedah yang pertama bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Makanya telah berkata Ibnu Daqiqil Aid dalam kitabnya Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, bahwa dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang agung dan kaidah-kaidah yang besar dalam agama. Karena apa? Mencantum seluruh hukum-hukum bagaimana kita akan memerangi manusia kalau mereka itu mendirikan seluruh apa yang ada dalam Islam, syariat-syariatnya, beriman kepada seluruhnya, tidak mengingkari salah satunya. Makanya ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Yang kedua, disyaratkan melafadzkan 2 kalimat syahadat agar dia dihukumi sebagai seorang muslim. Jadi mengucapkan syahadat harus dengan diucapkan, tidak dengan hati. Karena di sini disebutkan dalam hadis ini, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai dia bersyahadat bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Itu menunjukkan bahwa ketika ingin menjadi seorang muslim, maka dia harus mengucapkan dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, bahwa hadis ini menunjukkan orang yang menampakkan Islamnya dan menyembunyikan kekafirannya, maka Islamnya diterima secara zahir, secara zahirnya saja, kenyataannya aja. Itulah perkataan mayoritas para ulama. Dan begitu pula kalau dia bertaubat, ya, bertaubat kita melihat secara zahirnya, bukan hatinya. Kalau dia sudah berikrar bahwa dia bertobat, maka dia orang yang telah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum Islam itu dilihat dari secara zahir. Adapun masalah batinnya, masalah hatinya, Allah yang telah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Sahih Muslim, kalau kita lihat ada hadis Usama bin Zaid, yang mana ketika itu Rasulullah SAW mengutus Usama bin Zaid untuk menjadi pemimpin pasukan yang akan diutus ke suku Juhaina. Lalu dia mendapatkan seseorang yang akan dibunuh dalam peperangan itu. Ketika akan dibunuh, orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi Usama bin Zaid membunuhnya karena dia merasa masih ragu tentang hukumnya. Ketika pulang pada Rasulullah SAW, dia bercerita kepada Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah marah, sangat marah sekali. Aqala la ilaha illallah wa qataltah. Kenapa kamu membunuh padahal dia telah
mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Usama bin Zaid mengucapkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut akan dibunuh, makanya mengucapkan la ilaha illallah. Namun Rasulullah tetap marah, malah menjawab, afala syaqaqta an qalbihi, apakah kamu telah belah dadanya, hatta ta'lama annahu aqalaha amla, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, jujur atau tidak. Itu menunjukkan bahwa hukum Islam dihukumi secara zahirnya, bukan secara batin. Yang keempat, diwajibkan memerangi orang yang meninggalkan sholat dan tidak menunaikan zakat. Hal itu karena ada dalil-dalil yang lain, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Taubah ayat 5, itu ada, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa diwajibkan memerangi orang yang meninggalkan sholat dan tidak menunaikan zakat. Dan begitu pula sudah ijma' para ulama, menunjukkan ijma' para sahabat di zaman Abi Bakar As-Siddiq, yang mana para sahabat telah bersepakat untuk memerangi murtadin atau yang tidak menunaikan zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kelima, bahwa orang-orang kafir darahnya dan hartanya halal, maka diperangi. Bukan arti dari hadis ini bahwa setiap kita mendapatkan orang kafir langsung dibunuh, tidak. Itu pemahaman yang salah, yang mana telah disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa pemahaman seperti ini salah. Bukan berarti setiap orang kafir langsung dibunuh, halal darahnya. Maksudnya kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, bahwa apabila ada sebuah negara Islam dan ingin memerangi suatu kaum orang kafir, itu hendaknya ditawari untuk masuk Islam dulu. Kalau tidak mau, maka disuruh membayar jizyah atau pajak. Lalu kalau tidak mau lagi, maka diperangi. Itulah urutan-urutan dalam Islam. Jadi maksud dari hadis ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keenam, faedah yang keenam, bahwa syariat Islam itu banyak sekali. Seperti 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Semuanya kembali ke 2 macam. Yang pertama, syariat Islam yang menetapkan seseorang menjadi muslim, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, langsung dia muslim, hartanya, darahnya terjaga. Dan yang kedua, syariat-syariat yang menjadikan dia masih tetap menjadi seorang muslim yang haram darahnya dan hartanya, yaitu yang lain-lainnya kecuali 2 kalimat syahadatnya. Dan yang terbesar adalah sholat dan zakat, makanya disebutkan dalam hadis ini. Lalu faedah yang berikutnya, bahwa Rasulullah SAW dan para rasul yang lainnya, para ulama, para da'i, itu tugasnya hanya menyampaikan. Adapun masalah hidayah, masalah hisab diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang dai
yang tidak diterima dakwahnya oleh manusia, maka tidaklah bersedih hati. Karena apa? Yang namanya hidayah manusia dalam mendapatkan hak hidayah, tauhid, as-sunnah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang rasul, seorang para ulama dan para dai hanyalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, faedah yang terakhir untuk tambahan bahwa hadis ini disebutkan hanya tentang darah dan harta saja yang haram. Namun kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa kehormatan pula seorang muslim itu terjaga apabila dia telah masuk Islam, maka kehormatannya pula terjaga, yang mana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat.